Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falah dari jurusan Hukum Tata Negara dengan NIM 120303080 dari kelas ATM 3B. Di sini saya akan sedikit mengulas terkait materi Hukum Tata Negara dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Insyaallah saya akan mengulas materi-materi tersebut secara konferensi. Untuk pertemuan ke-9 membahas materi secara sejarah konstitusi. Adapun tokoh-tokoh yang mendukung perkembangan konstitusi di masa Yunani kuno, yakni diantaranya ada Socrates, Plato, Aristoteles. Dalam perkembangannya, konstitusi terbagi menjadi dua aliran. Yang pertama ada aliran rule of law. Aliran ini memperoleh sumber hukum dari putusan pengadilan, sehingga tidak ada dasar konstitusionalnya, melainkan berdasarkan adat atau putusan pengadilan. Sistem hukum rule of law ini didasarkan pada hukum kasus. Yang kedua ada aliran Eropa kontinental atau civil law. Aliran ini dimulai di daratan Eropa dan menyebar ke bekas jajahan. Sistem hukum Eropa kontinental bisa disebut sebagai civil law atau hukum Romawi. Salah satu prinsip utama dari hukum Eropa kontinental yakni hukum bersifat mengikat karena merupakan bentuk peraturan yang terkodifikasi secara sistematis. Kemudian kedudukan konstitusi. Yang pertama, pembatasan kekuasaan berfungsi untuk membatasi kewenangan pemimpin terhadap rakyat supaya tidak terjadi penyimpangan. Yang kedua, adanya pengatur kekuasaan berfungsi sebagai garis haluan. Yang ketiga, penyamaan HAM berfungsi sebagai pengakuan terhadap kesamaan dalam hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi dan pembatasan kelas sosial. Kemudian ada dokumentasi konstitusi. Yang pertama ada Piagam Madinah tahun 622 Masehi, yang kedua ada Konstitusi Amerika Serikat 1787, Konstitusi Prancis 1791 dan lain-lain. Kemudian pertemuan berikutnya ada pertemuan ke-10, fokus pembahasannya terhadap terbentuknya konstitusi. Yang pertama proses pembentukan konstitusi, ada yang namanya given. Maksudnya itu adalah proses terbentuknya atas pemberian penguasa. Contoh negara Jepang dengan oktroy. Kemudian ada on purpose. Maksudnya proses pembentukannya disengaja oleh kesepakatan masyarakat dan petinggi negara dengan inisiatif pihak yang terlibat. Pembentukannya merupakan persiapan dalam membentuk suatu negara. Kemudian ada revolution. Maksudnya proses pembentukannya dilatar belakangi oleh perlawanan atau terklarifikasi melalui upaya-upaya yang bersifat menyeluruh. Kemudian yang kedua ada ideologi. Ideologi merupakan suatu pandangan yang bisa dikatakan holistik, yang dicita-citakan oleh suatu nilai tertentu disertai keyakinan untuk mewujudkannya dalam kenyataan konkret. Yang ketiga ada yang namanya norma. Norma merupakan suatu tingkah laku ataupun petunjuk yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam aktivitas sehari-hari dan memiliki sanksi apabila norma tersebut dilanggar. Pertemuan berikutnya yakni pertemuan ke-11, fokus pembahasannya terhadap konstitusionalisme dan negara. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang membentuk, mengatur, mengelola, dan memerintah suatu pemerintahan dalam negara. Konstitusi juga dapat disebut sebagai hukum dasar yang menjadi prinsip-prinsip pegangan dalam sebuah negara. Kemudian negara merupakan suatu wilayah yang di dalamnya terdapat suatu penduduk yang memaksa kehendak kekuasaan secara sah kepada semua golongan untuk dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan. Kemudian ada konstitusionalisme. Secara filosofis bermakna paham yang menghendaki adanya pembatasan dalam hal kekuasaan sebuah negara berdasarkan pokok adanya kesepakatan umum di antara masyarakat mengenai negara yang ideal.
Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi dan juga sebagai alat pembatas kekuasaan. Konstitusi juga merupakan sebagai simbol dari identitas sebuah negara serta pelindung hak asasi sekaligus kebebasan warga dalam sebuah negara. Kemudian pertemuan ke-12. Fokus pembahasannya terdapat pada Konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Shahifah Madinah atau Piagam Madinah, menurut pandangan para ahli, yang pertama ada R.A. Nicholson bahwa charter merupakan piagam. Yang kedua ada Anthony Netting mengatakan bahwa Piagam Madinah adalah persetujuan atau agreement. Kemudian ada Ahmad Sukarja berpendapat bahwasannya Shahifah semakna dengan charter atau piagam. Kemudian ada Syuti Pulungan, maksudnya adalah konstitusi. Adapun muatan Piagam Madinah yang menjadi substansi Piagam Madinah, yang pertama itu ada kesepakatan atau heterogenitas. Yang kedua ada persamaan, yang ketiga ada keadilan. Kemudian ada pertanyaan, apakah Piagam Madinah konstitusi atau bukan? Pada kala itu hal ini sangat menjadi perdebatan, bahkan sampai pada hari ini ada yang menerima dan juga menolak. Pihak yang menerima mengatakan bahwasannya konstitusi Madinah telah memenuhi unsur konstitusi. Pihak yang menolak mengatakan bahwasannya Piagam Madinah tidak mengatur tentang pembagian kekuasaan. Jadi kalau dapat saya simpulkan bahwasannya Shahifah Madinah merupakan bukti sejarah yang sangat otentik bahwa Islam tidak pernah absen dalam aspek tata negara. Namun hal ini yang disayangkan itu adalah hal ini tidak banyak yang diketahui, termasuk para penulis Muslim sendiri. Substansi konstitusionalisme sangat melekat di dalam Shahifah Madinah atau Piagam Madinah. Oleh karenanya, Shahifah Madinah layak disebut sebagai konstitusi. Kemudian pertemuan ke-13. Ada fokus pembahasannya terdapat pada faktor-faktor yang mengikat konstitusi. Yang pertama, faktor pertama itu pendekatan dari aspek hukum. Konstitusi hukum diikat dikarenakan adanya badan yang berwenang membentuk hukum. Konstitusi merupakan alat untuk membatasi kekuasaan negara, penyelenggaraan yang didasarkan pada undang-undang dan adanya pengawasan oleh yudisial terhadap penyelenggara pemerintah. Kemudian aspek berikutnya ada dari pendekatan aspek politik. Hukum adalah produk politik yang telah menjadi lembaga konstituante sebagai badan perumus dan pembuat konstitusi atau undang-undang. Politik hukum merupakan pernyataan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai hukum yang berlaku dan pembangunan hukum yang akan dilakukan ke depannya. Fungsi hukum sebagai alat politik dapat dipahami bahwa sistem hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hukum dan politik. Sebab keduanya memiliki keterkaitan atau keafiliasian sehingga tidak dapat dipisahkan. Kemudian ada dari pendekatan aspek moral. Paul Scholten mengungkapkan bahwasannya keputusan moral adalah otonom atau teonom. Yang dimaksud teonom adalah hukum abadi, yakni kehendak ilahi yang mengarahkan segala ciptaannya ke arah tujuan mereka. Sebagai landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan moral sangat berkaitan dengan kultur dan tradisi dari suatu negara. Moral tidak memiliki hukuman secara lahiriah, akan tetapi moral memiliki hukuman batiniah. Pendekatan moral harus dilaksanakan di suatu negara untuk merawat adat dan juga menjadi nilai-nilai tradisi di suatu negara. Kemudian pertemuan berikutnya itu pertemuan ke-14. Fokus pembahasannya terdapat pada sejarah tata negara. Yang pertama ada masa pra-kemerdekaan. Pada masa Hindia Belanda atau bagian kerajaan Belanda, pada saat itu Indonesia belum diakui sebagai negara yang berdaulat. Peraturan perundang-undangan mengacu pada peraturan Belanda dan Indies Staatjelling. Peraturan perundang-undangan masa berlakunya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada WET. WET itu peraturan dibentuk oleh badan pembentuk undang-undang negeri Belanda, yakni Mahkota dan Parlemen. Ada MVB, AMFVB, peraturan yang dibuat oleh Mahkota sendiri.
Kemudian ada RV, ya, peraturan yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal. Kemudian sistem pasca kemerdekaan. Yang pertama UUD 1945, yang kedua ada RIS, yang ketiga ada UUDS, UUD 1950, yang keempat ada Orde Lama, yang kelima Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Kemudian ada masa reformasi. Sistem pemerintahan negara setelah amandemen 2022 sebagai berikut. Yang pertama ada bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi. Yang keempat, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kemudian ada yang kelima, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden. Kemudian ada kekuasaan legislatif lebih dominan, dan yang terakhir, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Selanjutnya ada perubahan Undang-Undang 1945. Perubahan pertama disahkan dalam sidang umum MPR RI tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan kedua disahkan dalam sidang tahunan MPR RI tanggal 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ketiga disahkan tanggal 9 November tahun 2001. Perubahan keempat disahkan 10 Agustus tahun 2002 dalam sidang tahunan MPR RI. Kemudian pertemuan terakhir fokus pembahasannya terdapat mengenai masalah hukum dan kewarganegaraan. Kemudian ada yang menjelaskan pengertian warga negara dan diaspora. Selanjutnya juga ada yang menjelaskan mengenai asas-asas hukum kewarganegaraan di Indonesia. Kemudian juga ada yang menjelaskan dui kewarganegaraan dan menjelaskan negara yang memiliki karakteristik kewarganegaraan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.